Selamat sore Bapak Ibu, mari kita memulai perayaan Ekaristi dengan menyanyikan nyanyian pembuka dari Puji Syukur nomor 651. Ketika badai menerjang hidupku, berlindunglah aku padamu. Ketika ombak menghempas jiwaku, bersandar aku ke tangan-Mu. Hanya padamu Tuhan, harapanku percayakan. Kepadamu ya Tuhan, ku menyerahkan hidupku. Jangan kau tinggalkan daku, ya Tuhan Allahku. Jangan kau jauhkan dirimu daripadaku. Bergegaslah menolong aku, ya Tuhan penyelamatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat sore, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudariku. Mari seluruh aktivitas kita pada hari ini kita mahkotai dengan perayaan Ekaristi Kudus. Kita berada pada hari Rabu dalam masa Prapaskah pekan yang kedua. Sabda Tuhan yang nanti akan kita dengarkan bersama dari bacaan pertama, kita akan belajar pada Nabi Yeremia. Nabi Yeremia yang datang mengadu kepada Tuhan berkenaan dengan beban penderitaan yang dialami, yang dirasakan dalam melaksanakan tugas kenabiannya. Kemudian dari bacaan Injil kita mau belajar pada ibu anak-anak Zebedeus yang datang kepada Yesus memohon supaya kedua anaknya, yaitu Yakobus dan Yohanes, kelak boleh duduk di dalam kerajaan Allah. Terlebih dahulu mari kita mempersiapkan diri agar kita layak dan pantas ambil bagian dalam peristiwa penyelamatan ini. Menggarisbawahi makna dari masa Prapaskah sebagai masa pertobatan ini, maka mari kita tak jemu-jemunya memohon rahmat pertobatan atas segala kelalaian, kekurangan dan dosa kita. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Rahim itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Mari dalam misa kudus ini kita berdoa untuk arwah orang beriman, khususnya untuk Bapak Ishak Yonatan Rituan Gunawan yang meninggal 9 tahun yang lalu. Allah Bapa Maha Luhur, namamu telah dimuliakan karena hidup dan wafat Yesus Sang Putra Manusia. Ajarilah kami hidup seperti Dia,
serta mengabdi sesama dengan penuh cinta kasih, agar dapat menikmati kedamaian-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia. Para lawan Nabi Yeremia berkata, "Marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri, dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Perhatikanlah aku, ya Tuhan, dan dengarkanlah suara pengaduanku. Akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan? Mereka telah menggali lubang untuk aku. Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapanmu dan telah berbicara membela mereka, supaya amarahmu disurutkan dari mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refrein, "Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu." Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu-lah kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku ya Tuhan, Allah yang setia. Refrein. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, menghantuiku dari segala penjuru. Mereka bermufakat mencelakakan aku, mereka bermaksud mencabut nyawaku. Refrein. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Tetapi aku kepadamu ya Tuhan, aku percaya, aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku, dan bebaskanlah dari orang-orang yang mengejarku. Refrein. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah terang dunia, sabda Tuhan. Barang siapa mengikut aku, ia akan mempunyai terang hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat.
dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah dan disalibkan, tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan berikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita mulai permenungan kita dari bacaan pertama. Pengalaman perutusan Nabi Yeremia. Tadi kita mendengarkan bagaimana para lawan Yeremia merancang suatu kejahatan untuk Yeremia gara-gara seruan kenabian. Mereka berkata, "Marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri, dan jangan memperhatikan setiap perkataannya." Lalu apa yang dibuat oleh Yeremia di dalam situasi yang demikian? Di tengah kesesakan, penderitaan karena perutusan Tuhan, dia tidak mengadu kepada siapa-siapa, dia mengadu kepada Tuhan yang mengutusnya. "Perhatikanlah aku ya Tuhan, dan dengarkanlah suara pengaduanku. Akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan? Mereka telah menggali lubang untuk aku. Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapanmu dan telah berbicara membela mereka, supaya amarahmu disurutkan dari mereka." Saya kira ini merupakan pengalaman konkret juga bagi kita dalam melaksanakan tugas perutusan kita masing-masing. Kadang-kadang kita terlempar ke dalam situasi gelap dari perutusan kita, di mana kita mengalami kesesakan dan penderitaan. Kita belajar pada Yeremia dalam situasi yang demikian, tempat untuk datang mengadu sesuatunya yang bijaksana adalah Tuhan, bukan datang ke tempat yang lain. Dengan harapan, dengan permohonan supaya beban kita yang seolah-olah tak mampu lagi kita pikul diringankan oleh Tuhan. Dan di dalam doa itu kita temukan di dalam Ekaristi
Bacaan Injil yang tadi kita dengarkan bersama, di sana digarisbawahi juga mengenai penderitaan yang akan dialami oleh Yesus. Tetapi kita lihat sebuah perspektif yang lain disaksikan oleh Yesus. Adanya kesesakan, adanya penderitaan, dan seterusnya. Dan kita mau belajar pada Yesus. Kita lihat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tugas perutusan itu. Maka kadang-kadang diminta dari kita sikap yang realistis untuk itu. Bahwa di sana ada kesulitan, di sana ada ujian, di sana ada tantangan. Ini merupakan bagian dari perutusan kita yang kita harus hadapi secara bijaksana. Persis seperti yang disaksikan oleh Yesus di Yerusalem. Dia siap untuk pergi ke Yerusalem. Dan persis tema ini yang kita renungkan dalam masa Prapaskah ini. Bagaimana kesiapsediaan Yesus untuk menjalani sengsara, wafat, pengalaman salib. Itu poin yang pertama. Poin kedua yang dapat menjadi bahan permenungan kita pada hari Rabu dalam pekan Prapaskah yang kedua ini, kita belajar pada ibu anak-anak Zebedeus yang datang meminta dalam arti tertentu tempat istimewa untuk kedua anaknya. Saya kira semua ibu mempunyai mimpi yang besar kesuksesan anak-anaknya. Nah, kita lihat secara positif ya. Ini kerinduan dari ibu anak-anak Zebedeus. Hanya saja kita lihat bahwa Yesus memberikan jawaban bahwa kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dan ditegaskan oleh Yesus bahwa mengenai hal duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiri, itu adalah urusan Bapa di surga, bukan urusan Yesus. Kisah tidak berhenti di sana, tetapi dikatakan oleh penginjil Matius bahwa ternyata para murid yang lain juga terjebak dalam semangat itu. Maka tadi ditegaskan sikap dari ke-10 murid itu dikatakan marah kepada kedua murid yang lain itu. Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada saudara itu. Nah, tetapi situasi itu digunakan oleh Yesus untuk mengajar para muridnya supaya dalam melaksanakan tugas perutusan mereka tidak mempunyai motivasi yang bercabang-cabang, tetapi fokus pada pelayanan. Nah, kalau kita kaitkan dengan pengalaman kita dalam melaksanakan tugas perutusan, juga kita diberikan tanggung jawab, diberikan kuasa, diberikan kewenangan, dan sebagai manusia biasa di dalam melaksanakan semuanya itu, kadang-kadang ada godaan bagi kita untuk mengharapkan timbal baliknya, feedbacknya, returnnya. Saya sudah mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mungkin juga materi, tetapi kok umat yang kita layani begitu-begitu saja, tidak berterima kasih, tidak menghargai, dan seterusnya. Nah, situasi ini mungkin merupakan saat yang penuh rahmat bagi kita untuk memurnikan motivasi kita dalam melaksanakan tugas perutusan dari Tuhan, supaya kita dibebaskan dari kelekatan akan pamrih, pelayanan yang tanpa pamrih. Kita diajak untuk fokus pada hal itu.
Sama seperti anak manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan selama masa Prapaskah, semangat ini pun yang perlu kita perkuat, yang perlu kita tumbuh kembangkan. Sekali lagi, kita diajak untuk membangun pengharapan kita juga di dalam situasi gelap, situasi yang seolah-olah dari satu pihak kita sudah kerja keras, bahkan berdarah-darah, tetapi hasilnya seolah-olah nol besar. Di dalam situasi yang demikian, di sana motivasi pelayanan kita diuji. Kita diajak untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perutusan kita berangkat dari hati kita yang dijiwai oleh kasih dan bukan dengan pamrih. Kalau demikian, maka yang kita layani adalah Tuhan dan bukan diri sendiri. Maka mari kita memohon rahmat yang berlimpah dari Tuhan melalui perayaan Ekaristi Kudus ini, khususnya untuk dua hal itu. Yang pertama, berkenaan dengan sisi gelap dari tugas perutusan yang kita laksanakan, bahwa kadang-kadang juga kita perlu mengadu kepada Tuhan dalam doa kita. Kemudian yang kedua, pelayanan yang tanpa pamrih. Kasus yang terakhir yang kita dengar itu kan sehubungan dengan pembagian minyak goreng dari Partai Demokrat, ya, yang memang sekarang susahnya minyak goreng, para ibu pasti melayani. Dari lain pihak, Partai Demokrat kan membagikan sekian ribu liter itu kepada masyarakat. Lalu sebagian orang kritik, ini pasti ada maunya, pasti ada returnnya ini, harapannya. Nah, jadi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab perutusan kita, apa-apa saja yang kita buat, kebaikan yang kita buat kepada orang lain, selalu kita diuji dalam hal motivasi, ya, motivasi. Maka kita memohon rahmat Tuhan yang berlimpah. Mana Bakti nomor 234. Ya Tuhan, kami datang membawa persembahan, roti dan anggur lamban, usaha kami. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Segala suka duka, segala hasil karya, semua bagi Tuhan kami serahkan. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, berkatilah kami umat-Mu bersama roti dan anggur ini,
agar kami pantas menyambut tubuh putramu dan minum dari piala yang diberikannya. Dalam misa kudus ini kami doakan almarhum Ishak Yonatan Ridwan Gunawan yang meninggal 9 tahun yang lalu. Masukkanlah dia ke dalam lautan kerahiman-Mu, bebaskanlah dia dari kuasa dosa dan maut, dan antarlah dia memasuki gerbang kerajaan surga untuk ambil bagian dalam perjamuan Paskah abadi putramu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur Kamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Karena Engkau telah menetapkan bagi anak-anak-Mu masa khusus yang menyelamatkan, untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara, lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan kerja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya almarhum Ishak Yonatan Ridwan Gunawan, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peron Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa, dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Melayani lebih sungguh. Melayani
sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Putra manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya guna menebus semua orang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kurban kudus Yesus Kristus. Semoga kami mengimani sabdanya dan menjadi muridnya yang setia, sampai kami Kau satukan bersama putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara sekalian, semua yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, umat yang mengikuti misa ini secara live streaming, dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Puji syukur nomor 490. Dulu Yesus berpuasa 40 hari lamanya. Ia pun merasa lapar, si penggoda datang katanya, bila kau putra ilahi, batu ini jadikanlah roti. Jawab Yesus sabdanya, hidup tak hanya dengan roti. Kerajaan yang gemilang diperlihatkan kepadanya, diserahkan bagi Yesus. Asal Yesus mau menyembah, ku berikan bagi Dia. Asal Tuhan mau menyembahku, jawab Yesus sabdanya.